Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman pemula di Facebook Pro pasti tahu akunnya Hari Jos ya. Ini akunnya Hari Jos. Dia beberapa hari kebelakang ini lagi populer pencarian Facebook karena banyak yang kepo. Dia katanya kena dismonetisasi. Yang menjadi pertanyaannya di sini adalah kok bisa kena dismonetisasi? Kemudian apa aja yang kena dismonetisasinya? Dari mana netizen ini tahu kalau dia si Ari Jos ini kena dismonetisasi? Kita akan coba ulas sedikit ya. Nah, jadi Hari Jos ini captionnya dia kontennya joget-joget, ya joget-joget, dan captionnya itu memotivasi teman-teman pemula di Facebook Pro biar bisa monetisasi. Nah, pertama kita bahas kok netizen ini tahu kalau Hari Jos ini kena dismonetisasi. Oke, jadi beberapa hari yang lalu Hari Jos ini kalau kita lihat kontennya, dia fitur bintangnya nggak ada. Jadi tidak muncul kalau orang mau nyawer bintang, itu tidak ada lagi di kontennya. Baik di foto dan di video. Apalagi kalau dia live, nggak ada fitur bintangnya. Nah dari itu ya, yang pertama dari situ netizen ini tahu bahwa ini kena pelanggaran, dismonetisasi. Karena fitur bintang ini adalah fitur yang paling dulu kebuka ya kalau kita main di Facebook Pro. Ketika fitur bintang ini sudah nonaktif, berarti fitur-fitur yang lain itu juga akan nonaktif. Karena fitur bintang ini fitur yang paling sederhana, paling dulu kebuka di Facebook Pro ini ya. Kalau kita baru bergabung di Facebook Pro, sudah temannya banyak, followernya juga banyak, otomatis fitur bintang ini akan kebuka. Jadi kalau dia ketutup, nggak bisa orang nyawer di akunnya, itu menandakan akunnya kena dismonetisasi. Nah, hari ini aku cek ya, beberapa hari yang lalu memang aku juga cek ya, si Hari Jos ini tidak ada bintangnya, fitur bintangnya. Jadi orang kalau mau nyawer, nggak bisa. Dan hari ini tanggal 1 Februari, aku cek lagi, akunnya sudah ada bintangnya lagi. Nah, kemungkinan besar dia sudah verifikasi, mungkin dia melakukan kesalahan kemarin-kemarin ya. Nah, kesalahannya apa aja nanti kita akan bahas. Kemudian, tapi kita tidak tahu ya, fitur bintangnya ini kebuka, tapi fitur monetisasi yang lain kita tidak tahu akan kebukakah atau tidak. Seperti fitur real, fitur bonus, kebuka atau tidak, kita tidak tahu, hanya dia yang tahu. Tapi kita bisa mengidentifikasi kalau kita buka-buka videonya, misalkan fitur iklan, buka videonya, kalau tidak ada iklan sama sekali setelah kita scroll, berarti fitur monetisasi untuk iklan, baik in-stream atau iklan di reel itu udah dismonetisasi. Jadi dia mungkin ini kena di fitur ini ya, fitur bintangnya aja yang masih kebuka. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa aja sih yang membuat kira-kira nih Hari Jos ini kemarin kena pelanggaran. Jadi teman-teman, di sini aku udah rangkum ya beberapa aturan dari Facebook di 2025 ini untuk kriteria konten yang tidak memenuhi kriteria untuk monetisasi. Oke, yang pertama nih, aku bacakan. Yang pertama, konten yang terlalu pendek. Video yang terlalu pendek seperti kurang dari 3 menit. Jadi usahakan videonya itu 15 menit ke atas. Jangan kurang dari situ. Apalagi 3 menit. 3 detik, sorry. Kurang dari 3 detik, sorry. Maksudnya 3 detik ini. Jangan sampai videonya kurang dari 3 detik. Hari Jos ini kerap sekali ya kita lihat videonya itu pendek-pendek sekali. Kadang beberapa detik gitu. Nah, oke, itu strateginya untuk agar videonya diulang-ulang. Tapi itu dulu ya. Sekarang aturan Facebook selalu upgrade, berubah-berubah gitu. Nah, video-video yang durasinya pendek ini kemungkinan besar tidak bisa ditaruh iklan oleh Facebook. Kita kan dapat kreator Facebook ini dapat duit dari iklan yang ditaruh oleh perusahaan di konten kita. Nah, jadi kalau dia
pendek, itu iklan orang nggak bisa nampil. Karena durasi iklan justru lebih panjang dari durasi videonya. Nah, jadi makanya Facebook melarang video-video yang durasinya sangat pendek sekali. Usahakan minimal 15 detik lah ya. Kemudian di sini konten yang mengandung banyak spam atau iklan. Nah, beberapa hari yang lalu aku juga cek nih, Hari Jos ini ada beberapa kontennya yang kontennya itu ya bukan asli milik dia, khusus di foto ya. Ada kadang dia posting mobil, bilang hasil konten, rumah gedung, bilang hasil konten. Nah, itu kemungkinan terdeteksi spam oleh akun Facebook ini ya, oleh Meta gitu. Nah, jadi usahakan jangan asal comot foto atau konten orang. Jadi udah nggak boleh lagi. Kalau dulu awal-awal main aturannya belum seketat sekarang ya boleh. Tapi sekarang udah nggak boleh. Jadi hati-hati. Semakin banyak kreator yang muncul, semakin banyak orang yang sukses di Facebook, tentunya platform sosial media itu akan semakin mengupgrade aturannya semakin ketat. Karena nggak mungkin semua orang akan dilolosin monetisasi kalau nggak benar-benar serius. Kalau kontennya cuma ya istilah saya nih oco-ocoan gitu. Oco-ocoan itu sekedar bisa nyetor aja konten, tapi tidak ada unsur yang nilai tambahnya bisa dinikmati oleh orang. Itu bisa dimonetisasi, itu justru akan merugikan pihak Facebooknya sendiri. Makanya sekarang nih Facebook ingin melihat mana konten kreator yang serius ya, serius dalam arti rajin ngupload, kontennya juga berkualitas. Nah, jadi ada dua nih di Facebook nih yang bisa lolos monetisasi. Kontennya serius ya. Yang kedua konten yang anfaedah. Anfaedah ini dia lebihkan kepada konsistensinya ya. Jadi lebih sering upload, kemudian dia juga anfaedahnya ini kan membuat orang menjadi kesal. Artinya kekesalan orang itu mengundang interaksi di situ orang. Komen yang negatif, nah itu juga bisa sukses dia yang seperti itu. Selain konten-konten yang memang berfaedah gitu. Jadi anfaedah dan berfaedah itu bisa lolos monetisasi. Tergantung gimana kita mengemasnya dan bisa memainkan perasaan dan memainkan gimana cara penonton ini bisa mau berinteraksi di dalam video kita. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian ada juga di sini ya aturan konten yang bisa dibatasi, itu konten yang mengandung alkohol atau rokok. Jadi usahakan di dalam konten kita itu jangan ada yang merokok, jangan ada alkohol di situ. Itu bisa dibatasi. Kemudian konten yang mengandung perjudian, katanya di sini, konten yang mengandung obat-obatan. Nah, jangan sampai tuh ada. Itu bisa membuat konten kita tidak memenuhi kriteria atau dibatasi monetisasinya. Kemudian di sini juga konten yang tidak memiliki kualitas. Maksudnya di sini tidak memiliki suara, tidak jelas ya arah kontennya seperti apa, tidak ada deskripsi videonya. Jadi itu bisa membuat konten kita nih dibatasi oleh Meta ini. Nah, kemudian ada juga konten-konten yang mengandung kekerasan, itu nggak boleh. Konten yang mengandung penipuan atau kebohongan itu nggak boleh. Kemudian di sini disebutkan juga konten yang melanggar hak cipta. Jadi jangan sampai ngambil video orang ya, nggak boleh. Kecuali kalau di reaction itu boleh. Reaction itu artinya kita mengomentari video orang, wajah kita juga nampil ya. Nah, untuk tutorial video-video reaction udah pernah aku bahas di video-video sebelumnya. Banyak aku bahas itu. Kemudian konten tentang ujaran kebencian itu nggak boleh. Kemudian konten dewasa yang mengandung ya itu 18 plus gitulah. Ya, yang vulgar, yang terlalu buka-bukaan. Nah, begitu ya teman-teman informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai konten. Jadi bisa dipertimbangkan kontennya, jenis kontennya. Jangan sampai melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh kebijakan Facebook ini. Biar kita bisa lolos monetisasi. Oke teman-teman, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.